Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat selalu, mental kalian tetap kuat, walaupun mungkin saat ini masih ada yang diteror oleh DC pinjaman online, ada yang kesulitan ekonomi. Saya doakan kalian sehat selalu dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini mengenai akhirnya kiamat pun terjadi akibat minjol. Bagaimana penjelasannya? Silakan nanti kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai akhirnya kiamat pun terjadi akibat minjol. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi ini buat teman-teman semua yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, belum pernah berhutang di pinjaman online, dan buat teman-teman yang saat ini masih setia merawat dan mensejahterakan pinjaman online. Jadi begini, buat teman-teman yang saat ini mungkin belum pernah terjun atau belum pernah meminjam uang di pinjaman online, dan hanya melihat iklan-iklan baik itu di media sosial, di iklan di platform manapun, dan kalian merasa penasaran ingin mencoba pinjaman online dan akhirnya kalian melakukan mendownload aplikasi pinjaman online tersebut dan mencoba mengajukan data-data di aplikasi pinjaman online itu. Dan akhirnya setelah data-data disetujui dan kalian dikasih limit lah oleh pinjaman online itu. Mungkin limit yang pertama kali buat teman-teman atau orang-orang yang mengajukan data verifikasi atau verifikasi data di aplikasi pinjaman online biasanya dikasih limitnya masih kecil ya, sekitar 800 sampai 1 juta. Itu juga ditentukan oleh skor kredit dari data-data yang kalian ajukan. Nah, setelah muncul limit, karena penasaran kalian mencoba untuk meminjam uang tersebut dan akhirnya bisa cair tidak lebih dari 1 jam. Lalu kalian pakailah uang itu untuk kebutuhan kalian. Nah, waktu pembayaran kalian berusaha untuk membayar karena masih butuh uang misalkan. Kalian cobalah bayar tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo sudah dibayarkan. Nah, setelah melakukan pembayaran tersebut, tiba-tiba kalian ditawari limit yang besar. Misalkan limitnya yang awalnya 1 juta itu tiba-tiba ditawari 5 juta atau 10 juta itu limitnya. Kalian itu kan buat orang-orang yang pemula mungkin, wah kok saya bisa dikasih limit besar gini ya, 5 juta, ada yang 10 juta. Nah, buat teman-teman yang pertama kali pasti senang banget tuh. Berarti mereka itu berpikir, wah saya ini berarti dipercaya nih sama bank, dipercaya oleh pinjaman online untuk meminjam uang yang besar. Selain itu mungkin kalian juga berpikir, di rumah itu TV udah butut nih, udah TV jadul, TV yang tabung, yang layarnya kadang berubah-ubah, pagi warnanya hijau, siang warnanya merah, sore warnanya birunya. Jadi terbesitlah di situ kalian untuk meminjam uang. Lalu mungkin kalian juga berpikir, buat ibu-ibu muda yang biasanya mungkin lagi kekurangan uang, melihat di dapur nih, kompor udah butut nih, satu tungku, kadang susah nyala, yang akhirnya ya terbesit lah di situ, ditawari limit yang besar. Terus ada juga yang berpikir mungkin di rumahnya itu lihat lemari itu koleksi cangcut sama sempak juga udah pada butut nih, udah pada bolong. Jadi ya lumayan lah dikasih limit 10 juta atau 15 juta mungkin, diambil aja. Nah, akhirnya setelah berpikir seperti itu diambillah limit yang besar itu. Contoh misalkan limitnya 10 juta diambil. Cairlah seperti biasa tidak lebih dari 1 jam uang 10 juta tersebut. Karena saking senangnya tuh orang tersebut, lalu dibelikan TV yang baru, lalu dibelikan kompor yang baru ya, yang tadi udah butuh, tadi udah rusak, lalu dibelikan cangcut sama sempak yang udah bolong-bolong, dibelikan misalkan 10 lusin itu cangcut sama sempaknya, biar bisa untuk setahun gak usah beli cangcut katanya. Udahlah, habislah uang yang 10 juta tersebut. Nah, sebulan kemudian di saat jatuh tempo
pas mau bayar itu biasanya seminggu sebelum jatuh tempo kan biasanya suka ditelepon tuh ditanyakan atau dikasih tahu bahwa mendekati jatuh tempo pembayarannya. Nah waktu mau bayar kan bingung tuh, ah uangnya gak ada, mau bayar pakai apa. Akhirnya penasaran tuh, coba lagi lah pinjaman online yang lain mungkin. Akhirnya di-download lah pinjaman online yang lain. Lalu ternyata karena di pinjol sebelumnya limitnya sudah besar dan pembayarannya lancar, akhirnya di pinjol yang baru ini dikasih limit besar juga, misalkan 5 juta misalkan. Karena bingung untuk bayar pinjol yang pertama, akhirnya diambillah uang yang 5 juta tersebut. Lumayanlah untuk menutupi cicilan pertama, itu terbesit di pikiran seperti itu. Akhirnya sudah dicairkan limit pinjaman di pinjol yang kedua, dibayarlah cicilan yang pertama di pinjol yang satu. Nah bulan berikutnya karena bayarnya jadi dua nih, pinjol yang satu sama pinjol yang dua, bingung lagi nih gimana, akhirnya pinjam lagi ke pinjol yang ketiga. Nah dari situlah setelah kalian meminjam uang di beberapa pinjol semakin bertambah semakin besar, akhirnya lingkaran hutang pinjaman online tersebut sudah mentok, kalian sudah tidak bisa lagi meminjam uang di pinjaman online yang lain, dan kalian kebingungan di saat semua pinjaman online tersebut jatuh tempo. Kalian bingung, aduh mau bayar pakai mana nih, pinjam lagi di pinjaman online yang lain sudah nggak ada yang ngasih karena sudah terlalu banyak pinjol yang dipakai. Sementara ini harus dibayar, bagaimana nih solusinya? Akhirnya kan kebingungan. Nah lihat kompor yang tadi sudah dibeli itu akhirnya kan dijual lagi, lalu TV yang baru tadi dijual lagi, terus cangcut dan sempak yang udah bolong-bolong tadi ada yang beli baru tadi 10 yusin itu dijual lagi sebagian untuk bayar-bayar pinjol. Terus hasil kerja juga dibayarkan pinjol. Akhirnya dari situ perlahan-lahan yang namanya penderitaan mulai terasa, mulai kebingungan, rumah tangga juga mulai kacau, sering marah-marah ke istri, sering marah-marah ke anak, sering marah-marah ke teman-teman tanpa sebab. Itu padahal karena di pikirannya itu kebingungan bagaimana cara mencari uang untuk bayar di pinjaman online. Karena sudah kalut, ini harus dibayar dan mungkin takut didatangi debt collector atau takut bagaimana ancaman atau dan sebagainya. Buat yang pertama ini, yang pertama kali meminjol akhirnya kan pinjamlah sertifikat rumah punya tetangga atau punya saudara, digadaikan ke bank, uangnya buat bayar pinjol. Pinjamlah BPKB motor teman buat bayar pinjol. Lalu yang lebih ngeri lagi, dijualah tanah, dijualah rumah misalkan untuk bayar pinjol. Dan karena hutang pinjol itu masih belum tertutup, belum terlunasi semuanya, akhirnya yang lebih mengerikan lagi, dijualah itu istrinya ke pria hidung belang misalkan untuk membayar pinjol. Nah hal ini sangat mengerikan sekali dan pasti terjadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu yang namanya aturan di pinjaman online. Makanya saya selalu menyarankan buat teman-teman yang saat ini mungkin belum pernah meminjam uang di pinjaman online, jangan sekali-kali kalian tergiur iklan-iklan yang ada di media sosial, iklan-iklan menawarkan uang, menawarkan pinjaman tunai dari pinjaman online. Jangan sesekali kalian merasa tergiur, apalagi mencoba mendownload, mencoba mengajukan data-data, itu jangan pernah dilakukan karena tidak ada jaminan data-data yang kalian ajukan tersebut aman. Apalagi tidak semua orang yang mengajukan data-data verifikasi di pinjaman online itu diberi limit, diberi pinjaman. Ada yang pertama kali langsung ditolak. Sementara data-data kan sudah masuk tuh. Apakah data kita itu aman atau tidak ada jaminan dari pinjaman online. Oke ya, buat teman-teman semuanya yang sudah mengalami hal itu karena kalut, akhirnya kan depresi, pusing, stres, dan disitulah yang namanya kiamat dunia yang sangat mengerikan terjadi pada Anda setelah gali lubang tutup lubang di lingkaran pinjaman online yang akhirnya si hutang tersebut semakin menggunung, semakin banyak. Jadi kalian sudah kalut, akhirnya ada yang memutuskan untuk mengakhiri hidup, ada yang memutuskan untuk jadi begal, ada yang memutuskan untuk rumah tangganya hancur dan sebagainya. Itu banyak sekali akibat-akibat buruk dari pinjaman online. Jadi jangan sekali-kali meminjam, mendownload
apalagi sampai kalian gali lubang di pinjaman online, baik itu pinjaman online legal ataupun pinjaman online ilegal. Karena sesuatu yang mengerikan, diibaratkan kiamat dunia yang paling mengerikan akan terjadi dan akan kalian alami. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, terutama buat teman-teman semuanya yang saat ini belum pernah mengajukan mengajukan pinjaman di pinjaman online, baik itu pinjaman tunai atau pinjaman pay later, kredit barang-barang di pinjaman online. Pokoknya jangan pernah dilakukan, karena itu akan ataupun awal mula kehancuran hidup kalian. Karena kalian pasti, walaupun misalkan kalian hartanya banyak nih, tapi suatu saat nanti akan tergerus dan akan habis oleh pinjaman online. Kerjaan juga kalian banting tulang tiap hari hanya untuk mensejahterakan dan membayar hutang-hutang di pinjaman online. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.